Ketika salju datang dan angin putih bertiup, sang serigala penyendiri mati, tetapi kelompok bertahan. Kalimat ini adalah sebuah perkataan yang menarik dalam sebuah film yang berjudul Game of Thrones. Serigala memang hidup berkelompok dan mereka hidup saling menopang, saling membagi tugas untuk yang kuat menanggung yang lemah. Dan itulah juga yang dilakukan oleh sekelompok serigala di dalam perjalanan badai salju yang mereka hadapi. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Yonatan kepada Daud. Yonatan, sahabat Daud, menjadi teladan yang luar biasa di dalam persahabatan yang sejati di dalam Tuhan. Daud berada di dalam pengasingan, di dalam padang gurun Sif, karena Daud pada saat itu sangat takut menghadapi Saul yang terus-menerus mengejar dirinya dengan pasukan yang begitu banyak. 1 Samuel 23 ayat 15 berkata, Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Yonatan pun pergi ke Koresa untuk menemui Daud. Meski di dalam perjalanannya itu adalah perjalanan yang sepi dan membahayakan dirinya, tetapi Yonatan bermaksud untuk menolong Daud, untuk bermaksud agar Daud mendapatkan kekuatan dari Allah. Ayat 16 mengatakan, ia menguatkan percayaan Daud kepada Allah. Yonatan bukan hanya memberikan penghiburan yang semu, melainkan yang sejati, yang sumbernya ada di dalam Allah. Ini adalah salah satu bentuk dorongan yang tepat dan kuat kepada seseorang yang sedang bergumul tentang keadaannya, agar setiap mereka yang bergumul tetap tahan pencobaan dan juga pergumulan yang mereka hadapi. Nah, ada seorang yang bernama Timothy. Dia adalah seorang diaken di Mauritania, Romawi. Pada saat Gubernur Arianus menjabat, ia baru saja menikah dengan Maura, istrinya, lalu dipisahkan dengan istrinya karena iman mereka. Timothy dipaksa menunjukkan Alkitab yang ia sembunyikan. Karena menolak, matanya dijungkil. Lalu ia digantung dengan kaki di atas dan lehernya digantung dengan pemberat dan mulutnya disumpal. Maura didatangkan di hadapannya untuk membujuknya, tetapi Timothy justru menegur Maura. Jangan biarkan kasihmu kepadaku melebihi kasihmu kepada Kristus. Ia membulatkan tekad untuk mati bagi Kristus. Melihat keberanian suaminya, Maura memperoleh kekuatan untuk bertahan di dalam iman. Mereka berdua akhirnya disalibkan dengan pertekatan. Orang Kristen membutuhkan satu dengan yang lain, teristimewa di saat menghadapi pencobaan dan juga pergumulan kehidupan. Saat ada orang percaya yang menjadi lemah, saudara seimannya harus memberikan dukungan dan dorongan. Kekuatan iman orang percaya itu akan menguatkan iman saudara-saudaranya yang lain. Hari-hari ini ada banyak orang yang berada di dalam pergumulan yang tidak menentu akibat dari pandemi atau pergumulan lainnya. Karena terbatas komunikasi yang ada, mungkin kita tidak mengetahui apa yang dialami oleh sesama kita. Mari, jangan kita tunda untuk menguatkan sesama, sebab Tuhan rindu untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Semakin kita banyak memberikan diri, semakin banyak kita memiliki kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan sesama kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.